Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan telah dibacakannya surat Al-Quran oleh Bunda kita Yulianis tadi, semoga hati kita dibukakan oleh Allah untuk menerima kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizal. Semoga Ibu yang membaca mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu sekalian dan pendengar semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf mulai dari ayat 142. Untuk itu, kepada Ustadz Rizal Ahsani, dipersilakan. Syukran Pak Rabes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatur nabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, kita beragama Islam, kita diberikan oleh Allah iman, sehingga kita dengan mudah melaksanakan perintah-perintah Allah, kita bisa menjauhkan larangan-larangan Allah, dan kita selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Dan kita diberikan kesehatan badan serta panjang umur, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat bering salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia agung yang diutus oleh Allah ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Baik, Bapak-Bapak sekalian, tema kita pada pagi hari ini masih tetap dengan tema Nabi Musa adalah seorang Muslim sejati. Saya menemukan 131 ayat dalam Al-Quran yang bicara tentang Nabi Musa. Itu baru cerita tentang langsung disebut nama Musa. Mungkin dalam bentuk domir hi-nya itu, huwa itu mungkin masih banyak ya. Tapi yang jelas dalam kata Musa langsung banyak sekali. Mungkin Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran mungkin Nabi Musa ya. Nah di sini kita tegaskan kembali bahwa Nabi Musa adalah seorang Muslim. Kemarin sudah kita bahas 2 kali bahwa Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menyembahnya. Kalau menyembah Allah, ya pasti seorang itu orang Muslim. Nah, pada saat ayat ini kita tegaskan kembali di surat 7, 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa. Wa wa'ada, dan wa'adna itu wa'ada berjanji, kalau wa'adna itu saling berjanji. Jadi berarti Allah sudah ngasih tahu Musa, Musa pun sudah mengiyakan. Saling berjanji. Jadi berjanji tidak sendirian di sini. Allah sudah mengatakan Musa dan Musa juga mengiyakan. Bahwa ada Musa dan kami telah saling berjanji dengan Musa. Apa janjinya? Salah sina lailah. 30 malam. 30 malam untuk menerima sebuah kitab yang namanya Taurat. Kenapa nggak langsung 40? Karena ada kata tambah disempurna. Wa atmamnaha, dan kami sempurnakan, kami gunakan di asyra, di asyra 10 lagi. Kenapa kok 30 dan 10? Kenapa nggak langsung 40? Setelah saya lihat, ternyata di situ ada kata-kata bulannya bulan Dzulqa'dah 30, tambah bulan Dzulhijjah 10. Jadi di bulan Dzulqa'dah 30 dan bulan Dzulhijjah 10. Artinya apa ini? Ini menyamakan peristiwa orang pergi haji. Jadi Nabi Musa sama sebenarnya. Jadi Nabi Muhammad penerus risalahnya Nabi Musa. Jadi bahwa adana Musa salasina lailata wa atmamtunaha bi asyri, dan
kami telah saling berjanji dengan Musa selama 30 malam dan kami genapkan dengan 10 malam lagi. Wa tamma miqatun, dan kami genapkanlah waktunya 40 malam. Jadi wa tamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, 40 malam. Jadi tidak sekaligus 40 malam disebut ya. Jadi 30 tambah 10 sama juga dengan cerita Al-Kahfi 300 tambah 9, nggak langsung 309. Kenapa? Ada di balik itu hikmahnya. Tidak sia-sia Allah mengatakan seperti itu. 300 tambah 9 artinya dalam 100 tahun, 3 tahun bedanya antara tahun Kamariah dan tahun Syamsiah. Nah, sini sebutkan 30 tambah 10 artinya apa? 30 bulan Zulkaidah, 10 bulan Dzulhijjah. Jadi mirip dengan peristiwa orang pergi haji. Sehingga Nabi Musa itu, Nabi Muhammad meneruskan risalahnya Nabi Musa. Wa wa'adna Musa salasina lailata wa atmamnaha bi'ashrin wa tamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Wa qala Musa, dan qala, berkata ya, qala sering itu ya. Qala itu bisa dua artinya nanti ya. Bisa tidur siang, bisa berkata. Nah, kalau tidur siang nggak nyambung ini kan. Dan ketika Musa tidur siang kepada temannya, sahabatnya, saudaranya, nggak cocok. Waqala Musa, dan berkatalah Musa li akhihi, kepada saudaranya Harun. Nah, Harun. Apa tuh bacanya? Ukhlufni atau akhlufni atau ikhlufni ya. Adalah ukhlufni ya. Kalau apa itu menggantikan, kalau ukhlufni gantikanlah aku. Ini sebagai objek. Kalau ni sebagai objek, kalau ya sukun sebagai pemilik ya, pemiliknya. Sini sebagai objek. Ukhlufni, gantikanlah aku fi qaumi, pada kaumku. Wa aslih, dan perbaikilah mereka itu, wala tatabi'a, dan janganlah mengikuti sabila, jalan al-mufsidin, jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi Nabi Musa sudah mengingatkan kepada Harun, saudaranya, aku akan pergi nanti 40 malam, tinggalkan engkau. Nah, janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ternyata nanti apa yang terjadi setelah Nabi Musa pergi 40 hari itu di surat Al-Baqarah. Nah, kita ada kaitannya ke surat Al-Baqarah ya. Sedikit kita bahas surat Al-Baqarah untuk menyatakan buangnya ini. Di surat Al-Baqarah ayat 51. Nah, sama persis bunyinya ya. 51 saya pakai semata dulu. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma istaqastumul ijla. Dan ingatlah ketika kami telah berjanji dengan Musa 40 malam, tsumma istaqastum, kemudian kalian mengambil ijla, anak sapi, min ba'dihi, setelah dia pergi, wa antum zalimun, dan kalian berbuat zalim. Jadi di sini gelarnya bisa zalim, bisa juga satu lagi apa tadi itu? Nah, mufsidin. Orang fasik, orang zalim, dan orang berkerusakan. Jadi kalau menyembah selain daripada Allah, gelar kita banyak, Mbak. Bisa orang kafir gelarnya, bisa orang zalim, bisa orang fasik, bisa orang perusak, dan sebagainya. Kenapa banyak terus gelar itu? Ya? Ternyata Allah marah pada orang-orang yang membuat menyembah selain daripada Allah. Marah pada orang, Pak ya, gelarnya apa itu? Preman gadang lah, perampok lah, pencuri lah. Oh, apalagi tukang macam-macam gelarnya. Kalau orang tuh berbuat fasik. Nah, Allah memberikan gelar juga kepada orang-orang yang menyembah selain daripada Dia, orang fasik, orang zalim, orang pembuat kerusakan, dan banyak lagi gelar lain. Orang yang rugi lah. Nah, kita alhamdulillah kita menyembah Allah. Kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah dan kita menyembah Allah. Jadi Musa berpesan kepada kawannya, kepada saudaranya, qala Musa, dan Musa berkata li akhihi Harun, berpesan kepada temannya atau saudaranya Harun, gantikan aku untuk kaumku dan perbaikilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang yang mufsidin, melakukan kerusakan. Jadi apa yang mereka lakukan, walaupun sudah diingatkan oleh Nabi Musa, tetap mereka melakukan menyembah anak sapi. Bukan itu. Oke, nah, lanjut kita.
Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika telah datang Musa pada waktunya, ya, waktunya perjanjian tadi yang 40 malam tadi. Walamma ja'a Musa, ja'a itu yang datang dalam Musa, limiqatina dengan waktu yang telah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuhu, dan berkatalah Tuhannya kepadanya. Nah, jadi satu-satunya nabi yang berkata kepada Allah ya Nabi Musa, di luar Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tentu pada saat Isra Mi'raj semuanya. Jadi apa yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, insya Allah Allah berikan juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya melihat kalau kita ikutin gramatikal ini kata per kata, sadar kita bahwa apa yang terjadi pada Nabi Muhammad betul-betul sempurna. Ada kejadian di Nabi Isa, ada juga pada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada Nabi Musa, ada juga pada Nabi Muhammad. Apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, ada juga pada Nabi Muhammad. Ya, kita kadang-kadang baru sadar bahwa Nabi kita betul-betul Nabi Ulul Azmi, Nabi penutup akhir zaman, Nabi penutup para Nabi. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Nah, qala, Musa berkata pada saat disampaikan, pada saat Musa berhajat kepada Allah, kemudian dia berkata, qala, Musa berkata, Rabbi arini, ya Allah, ya Tuhanku, arini, perlihatlah kepadaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihat engkau. Coba lihatkan deh engkau. Jadi Nabi Musa minta bisa melihat Allah. Nah, di sini Nabi Musa nggak bisa. Ini ada dua aliran yang dipecah sini, bahwa Nabi Musa, kita nggak bisa melihat Allah selama-lamanya. Ada juga yang pendapat kita nggak bisa melihat Allah selama di dunia, tapi insya Allah nanti di akhirat, di surganya Allah, kita bisa melihat Allah. Qala Rabbi arini, Musa berkata, ya Tuhanku, arini, perlihatkanlah kepadaku, anzur ilaika, agar aku bisa melihat engkau. Qala, Allah berkata, menjawab, lantarani, engkau tidak akan engkau bisa melihatku. Tarani, nah, ra satu huruf, berarti akar katanya adalah ra'aya. Nah, ra'aya ya. Kalau sudah tinggal satu huruf, maka ra'aya. Nah, ada lagi pilihan lain. Ini termasuk huruf sia 2 huruf. Lantarani, dan tidak akan pernah engkau bisa melihat aku. Walakin zur ilal jabalid. Tetapi unzur ilal jabalid, kau lihatlah gunung itu. Nah, lihat gunung. Coba lihat gunung itu. Kalau kau ingin melihatku, coba lihat gunung itu. Nah, kemudian fa ini istaqarra, andaikan gunung itu istaqarra itu artinya tetap diam. Fa ini istaqarra makanahu, di tempatnya, makanahu itu tempatnya. Fasaufa tarani, maka kau bisa melihat aku. Andaikan gunung itu tetap, maka kau bisa melihat aku. Berarti sebaliknya, kalau tidak tetap, berarti tidak bisa melihatku. Karena aku akan melihatkan aku ke gunung. Nah, jadi sama aja kita kalau uji coba satu, Pak ya. Saya lihat uji coba, sebelum berhasil perjanjian coba, kita cobakan kepada misalnya risiko besar kan. Kita buat misalnya ke benda yang lain dulu. Nah, hancur benda itu berarti salah teori kita. Nah, ini Allah katakan, fa ini istaqarra makanahu fasaufa tarani. Andaikan jika gunung itu tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihatku. Falamma tajalla, maka ketika tajalla rabbuhu, Tuhannya tajalla itu menampakkan dengan jelas. Ya, tajalla menampakkan dengan jelas rabbuh Tuhannya lil jabali, kepada gunung. Kepada gunung Allah tampakkan diri Allah pada gunung. Fajallahu dakka, maka dia menjadikannya hancur lebur, hancur roboh, hancur gunung itu. Jadi kalau ke gunung hancur, apalagi kepada manusia. Jadi kadang-kadang tetangga kita juga minta tuh, mana Tuhanmu, nggak bisa dilihat. Ya nggak bisa dilihat karena Allah tuh maha segala-galanya, maha besar, maha perkasa, maha segala-galanya lah ya. Jadi nggak bisa dilihat. Gunung aja hancur ya. Lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa, dan kharra Musa sa'ikan, itu dua kata yang sekaligus ya. Itu jatuh, kharra itu tersungkur, sa'ikan itu pingsan, jatuh pingsan.
Jadi pada saat Musa minta melihat Allah, Allah tidak dilihat, hanya gunung yang hancur, itu pun pingsan Musa. Apalagi kalau langsung. Jadi kita sekali-kali bapak-bapak, ibu-ibu, jangan punya cita-cita ingin melihat Allah. Baru kita ya Allah, aku ingin melihat kau. Kalau aku bisa melihat kau, baru aku yakin. Lihat saja, kata Nabi, kalau kita ingin melihat Allah, lihat ciptaan Allah. Sedangkan roh kita aja kita nggak bisa lihat. Banyak anggota tubuh kita yang nggak bisa kita lihat. Kita nggak bisa ngelihat kepala kita nggak bisa ngelihat punggung kita banyak nggak bisa kita lihat. Insya Allah yang kita tantang ya. Nah ini hikmahnya apa di sini? Nabi Musa ini, cerita Nabi Musa nggak bisa melihat Allah. Supaya kita jangan sampai coba-coba ingin melihat Allah, nantang-nantang Allah. Aku kalau nggak bisa melihat kau, ya Allah, aku nggak jadi beriman padamu. Kan di agama Nabi, apa namanya, umat Nabi Musa begitu. Di ayat sebelumnya, ayat di 55 kan. Wa iskultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallah jahrata. Dan ingatlah ketika kalian, Nabi Musa itu umatnya berkata, ya Musa, aku tidak akan beriman kepada engkau sebelum aku melihat Allah dengan jelas. Nggak bisa, dan melihat Allah dengan jelas. Nabi-nya saja ingin melihat Allah, jadi ini kak sinkron ya. Umatnya menggelar seperti ini, nah Musa juga terpikir oleh Musa ingin melihat Allah. Nabi Musa bukan ingin menguji Allah, tapi ingin yakin, biar lebih, karena Nabi Ibrahim juga itu, biar aku yakin ya Allah. Nah, jadi Allah akhirnya membuktikan dengan, kalau Nabi Ibrahim membuktikan dengan burung yang bisa dihidupkan kembali. Nah, Nabi Musa dibuktikan dengan gunung hancur. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, lihat saja ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang ada di muka bumi, bagaimana matahari beredar pada sumbunya, bagaimana gunung-gunung dipancangkan oleh Allah, bagaimana air lautan, bagaimana air hujan turun dari langit untuk kebutuhan kita, bagaimana udara yang bisa kita hirup, bagaimana jantung kita berdetak, bagaimana mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar. Ajaib Pak ya. Tubuh kita itu sangat ajaib. Lidah kita, saya kadang-kadang melihat lidah, kadang-kadang ya Pak. Lidah kita mirip Pak. Kalau kita pergi kurban, ya, mirip lidah kita dengan lidah. Tapi kita bisa mengolah kata. Bisa menyebut A, bisa menyebut B, bisa menyebut kata-kata, bisa melantunkan suara-suara indah, bisa membaca Quran. Sementara lidah hewan nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa mah, B, pada bentuknya sama. Ada apa di situ? Kenapa kita bisa mengolah sebuah kata? Korean. Jadi kata Allah, lihat aja itu, lihat ciptaanku. Jangan minta melihat Allah. Maka wakara Musa sa'ikan, maka Musa jatuh tersungkur dan pingsan pada saat gunung tadi hancur. Kemudian ayat berikutnya, falamma, maka ketika afaka, sembuh dari pingsan tadi ya. Afaka itu akar katanya faqa ya, fawaka bisa, fayaka bisa, kayak qala. Afaka polanya apa? Polanya afala. Maka ketika Musa sadar dari pingsannya, qala, dia langsung berkata. Apa katanya? Subhanaka. Kata-kata subhanaka itu adalah satu permintaan maaf kita, ampun kita yang paling jitu kepada Allah. Para nabi mengucapkan subhanaka. Itu juga Nabi Yunus kan itu. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin kan. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Jadi dimulai dengan kata-kata subhanaka. Jadi kalau kita minta ampun sama Allah, baik kata-kata ini kita ungkap. Subhanaka la ilma lana. Subhanaka. Nah, subhanaka ini bagus sekali. Subhanaka la ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minaz zalimin. Subhanaka. Kan di ayat apa juga ya, di ayat Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci engkau ya Allah. Jadi Nabi Musa tadi minta melihat Allah ya, pingsan, dia bangun, sadar dia, oh itu dia sudah mau masuk ke arealnya Allah, domainnya Allah, dia langsung minta ampun, subhanaka tubtu, aku bertobat. Nah, tubtu ya, tubtu apabila dalam KKL dibuang KKL-nya tinggal 2 huruf yang berpola domah sukun, maka tambahkan huruf waw di tengah, dan waw itu berubah menjadi alif. Jadi akar katanya apa? Taba. Ya, taba minta ampun, minta tobat ya. Bertobat. Tubtu, aku bertobat ilaika kepada engkau. Nah, jadi Nabi Musa bertobat kepada Allah. Kenapa dia merasa bersalah minta melihat Allah tadi? Nah, Nabi Musa aja bertobat ingin melihat Allah. Apalagi kita nggak ada apa-apanya. Tugas kita hanyalah mengabdi kepada Allah. Kita lihat tadi
Kita lihat Allah sampai kita yakin bahwa itu Allah ada. Dari mana? Dari ciptaan, dari diri kita sendiri. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Allah. Kenali diri kita. Apa yang bisa kita lakukan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wa ana dan saya awalu orang awal al-mu'minin. Orang awal atau yang pendahulu yang mukmin. Jadi Nabi Musa orang mukmin. Orang mukmin ya orang Islam. Terbukti di sini bahwa Nabi Musa adalah seorang yang Islam, Muslim. Ya kalau misalnya selama ini kita nggak tahu, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita tahu. Saya juga nggak tahu dulu, pikir Nabi Musa itu agamanya lain ya. Yang Islam cuma Nabi Muhammad. Ternyata semua Nabi Muslim. Karena semua Nabi adalah utusan Allah. Dan agama yang diridai oleh Allah hanya Islam. Dan agama yang ada di sisi Allah hanya Islam. Allah tidak membuat agama lain. Kenapa banyak agama di dunia ini? Ya ciptaan manusia. Yang diridai oleh Allah hanya satu, Islam. Alhamdulillah kita itu di sini. Nah, masalah agama orang lain banyak, itu urusan mereka. Kalau mereka percaya dengan kita, ya silakan masuk. Kalau enggak, ya nggak ada paksaan sama sekali. Islam tidak pernah memaksa orang untuk memeluk agama Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Sudah jelas kenyataan, sudah jelas kebenaran datang padanya, ya kalau masuk Islam, silakan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya panjang nanti. Jadi Nabi Musa mengatakan, wa ana awalul mu'minin. Nah, jadi Nabi Musa mengatakan, sayalah orang yang mukmin, awal-awal mukmin. Orang mukmin ya. Jadi dari sekarang ke depan, jangan Ibu dengar lagi orang-orang, oh Nabi Musa itu orang ini, orang itu. Enggak. Nabi Musa adalah Nabi kita. Nabi Muhammad penerus risalahnya Nabi Musa. Nampak dari kata-kata tadi. 40 malam tadi, 30 tambah 10. Itu sama dengan peristiwa haji nanti. Kenapa dilarikan seperti itu? Supaya nanti mirip. Karena bagai bahasan. Nah, di surah Al-Isra juga gitu kan. Nah, surah Al-Isra sekadar analisa aja dulu tambah kita. Subhanallazi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, punya pertanyaan orang itu, ngapain ke Masjidil Aqsa? Kenapa nggak langsung aja? Nah, orang sana bilang gitu, lebay amat Tuhanmu, kenapa nggak langsung aja dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa kok lewat Masjidil Aqsa? Itu pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah penerus risalah Musa. Biar sadar orang-orang itu bahwa Nabi Muhammad adalah penerus Nabi Musa. Malah jadi ledekan gitu ya. Ya itulah nama tanda hati sudah tertutup. Ledek, Pak. Ngapain deh ke Masjidil Aqsa? Nggak langsung aja, kan buang-buang waktu gitu. Jadi logika manusia dengan logika Allahnya beda sekali, Pak ya. Padahal Allah ingin memberitahu kepada mereka bahwa Nabi Muhammad itu loh penerus Nabi Musa. Buktinya salatnya di Masjidil Aqsa. Kan di Masjidil Aqsa itu salat Nabi mengimamkan seluruh para nabi. Nabi Muhammad kita jadi imam dulu untuk seluruh para nabi. Jadi imam salat di situ. Nah, jadi satu pertanda bahwa Nabi Muhammad adalah penerus Nabi Musa. Tapi sebaliknya jadi bahan olok-olokan. Nah, tugas kita lah yang membela nanti ya. Tugas kita sekarang untuk membela, untuk meluruskan pendapat-pendapat yang melenceng ini. Jadi Nabi Musa adalah orang yang pertama beriman. Nah, kemudian qala ya Musa. Qala di sini Allah berkata, ya Musa, wahai Musa. Nah, Allah berkata ya. Jadi terjadi dialog antara Musa dengan Allah. Qala ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku. Nah, istafaituka. Nah, istafaituka itu artinya akar katanya safa ya. Istafaitu itu KKL, pelakunya ana, akar katanya safa, pola ifta'ala. Nah, karena shot mati ketemu tak belum bisa disebut, maka ta tadi berubah menjadi to. Istafaituka, aku memilih engkau, memilih berarti mengutamakan. Pada zaman itu memilih manusia pilihan Nabi Musa ini, manusia pilihan dari Allah. Istafaituka 'alan nas. Jadi manusia pilihan di antara manusia. Berarti Nabi Musa adalah orang yang terbaik di zamannya. Nah, nanti ada lagi cerita satu lagi nanti dengan Nabi Khidir. Allah tuh sangat maha bijaksana Allah. Ini istafaituka 'alan nas bi risalati, untuk membawa risalahku, pesan-pesanku. Wabi kalami, dan kalam-kalamku, firman-firmanku.
Jadi pesan Allah dititip kepada Nabi Musa dan firman Allah dititip kepada Nabi Musa. Wabi kalami. Jadi Nabi Musa adalah kalamullah. Ya kalau karena firman Allah alasan jadi Tuhan ya mungkin Nabi Musa yang paling berhak jadi Tuhan ya. Tapi Nabi Musa tetaplah seorang nabi. Jadi Allah memilih Nabi Musa untuk membawa risalahnya dan membawa firman-firmannya. Maka maka peganglah ma ataituka apa yang aku datang kepada engkau wakum minal syakirin dan kun kata kerja perintah ya dan jadilah engkau minas syakirin orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk orang bersyukur, pandai bersyukur. Nah, kalau kita bersyukur, Allah juga naikkan derajat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andaikan kau pandai bersyukur, aku tambah nikmatmu. Dan kalau tidak kau bersyukur, azabku pedih. Nah, ternyata pandai bersyukur itu adalah tingkat para nabi. Nah, ini Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk bersyukur. Nah, mudah-mudahan kita pandai bersyukur dengan memakai pegang teguh pada ayat ini. Hujah kita apa? Al-Quran. Kalau perintah para nabi, kalau kita pandai bersyukur, berarti bisa kita nanti bertetangga dengan nabi. Mungkin karena waktu juga kita coba dan terlalu panjang betul supaya nanti enak ditonton orang. Nah, terlebih kurang saya mohon maaf ya. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, sekali lagi saya mohon maaf. Dan kalau ada yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya selalu bersyukur bersama teman-teman saya di sini para pencinta Quran. Kita senang bergabung dengan orang-orang yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saat ini banyak sekali grup-grup, banyak teman-teman kita yang ngasih juga lalai kepada Allah dan Allah mengatakan janganlah kau mengikuti orang-orang yang aku lalaikan dari mengingatku. Dan di sini adalah orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya kembalikan kepada pembicara, kepada para please. Kurang mohon maaf, akhirul kalam. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.